Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Kokila berkata kepada Paridi harus menandatangani surat cerai. Kokila mengatakan itu adalah masalah cucu perempuannya. Radha memberikan surat cerai itu kepada Paridi. Jigar memohon kepada Paridi untuk menandatanganinya. Lalu Gopi juga memohon kepada Paridi. Paridi mengambil surat cerai itu dan melemparnya. Paridi menolak untuk menandatangani surat cerai itu dan minta maaf kepada Gopi. Paridi lalu meninggalkan mereka. Radha mengancam akan membunuh Mera dan Pedya. Ahem berkata kepada Radha, Anda tidak boleh melakukan apapun untuk putri Ahem dan Gopi. Radha menunggu dalam 1 jam untuk menunggu Paridi menandatangani di atas kertas. Paridi menangis memberitahu papahnya Jigar terpaksa menandatangani surat cerai dan Paridi tidak menandatangani surat cerai itu kepada papahnya. Papahnya terkejut mendengar perkataan Paridi. Paridi melihat Gopi dan memutuskan panggilan dengan papahnya. Gopi meminta untuk menandatangani surat cerai kepada Paridi. Ahem berkata, Anda hanya bisa menyelamatkan Mera dan Pedya. Paridi berkata, jika saya menandatangani surat cerai itu, maka hubungan saya akan berakhir dengan Jigar. Jigar meminta kepada Paridi untuk memahami dan harus menandatangani demi Mera dan Pedya. Paridi mengatakan merasa tidak enak kepada mereka, tetapi dia tak bisa menandatanganinya. Paridi meminta untuk meninggalkan dia sendirian di sana. Gopi meminta untuk menyelamatkan putrinya, sementara Urmila merasa tidak ada Rasi, sangat kehilangan. Paridi mencoba untuk mengambil Rasi darinya. Dapal sangat khawatir kepada Mera dan Pedya. Urmila mengejek Madu atas tingkah laku Radha. Urmila menyalahkan Madu karena tidak pergi ke Kashmir dan Madu harus bertanggung jawab atas perbuatan Radha. Ginjal memarahi Urmila telah menyalahkan Madu. Selanjutnya, Kokila berkata dia harus berbicara kepada Paridi sekarang. Ahem meminta kepada Kokila harus mengerti karena Paridi sedang marah sekarang. Nenek berkata, kita semua harus membuat Paridi mengerti tentang cinta. Lalu Madu datang ke rumah Modi dan memberitahu Radha bahwa dia harus malu karena telah menculik putri saudara perempuannya. Radha berkata, dia bukan Gopi, dia tak akan bersimpati kepada Madu. Madu ingin membunuh Radha sekarang. Radha marah bahwa Madu tak peduli padanya, anaknya sendiri. Madu berteriak bahwa Radha benar-benar keras kepala. Radha berkata bahwa Madu tak peduli pada anaknya. Radha lalu mendorong Madu, ibunya sendiri, dan mengancam akan membunuh Madu. Madu mendengar perkataan Radha sangat kesal. Lalu Madu meninggalkan Radha di sana. Gopi mengetuk pintu kamar Paridi dan meminta kepada Paridi untuk mengerti. Jigar juga mencoba mengatakan kepada Paridi untuk mengerti. Gopi meminta kepada Ahem untuk datang karena dia akan berbicara dengan Radha. Gopi berkata dia akan menyentuh kaki Radha dan memohon kepada Radha. Ahem berkata kepada Gopi bahwa Radha tak akan menyetujuinya. Sementara Paridi mendengar perkataan Gopi. Gopi mengatakan putrinya di penangkaran Radha dan merasa khawatir kepada Mera dan Pedya. Jigar memohon kepada Paridi untuk membuka pintu kamarnya. Ahem meminta kepada Jigar untuk menghentikan memohon kepada Paridi. Lalu Ahem pergi untuk menemui si jahat Radha.
Rada bertanya apakah Paridi sudah menandatangani surat cerai itu. Jigar memberi alasan kepada si jahat rada gila bahwa dia sudah menandatanganinya. Si jahat rada berkata dia mengerti segalanya, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan Merak dan Pidia. Gopi dan Kokila meminta kepada rada gila untuk mengambil simpati pada Merak dan Pidia. Si jahat rada mengatakan bahwa Kokila juga tidak bersimpati kepada rada. Ketika dia meminta kepada Kokila, si jahat rada menunjukkan Merak dan Pidia sedang menangis di video. Ahem marah, lalu Ahem menekan leher si jahat rada gila. Gopi menangis, putrinya disekap si jahat rada. Si jahat rada mengingatkan bahwa putri mereka bersama rada dan mengancam akan memanggil anak buahnya yang gila untuk membunuh Merak dan Pidia. Lalu Ahem akan menampar rada. Gopi memohon kepada si jahat rada, dia jatuh ke kaki rada gila. Ketika Gopi akan menyentuh kaki si jahat rada gila, Paridi datang dan meminta untuk berhenti dan tidak menyentuh kaki si jahat rada. Dia setuju untuk menandatangani surat cerai itu. Lalu si jahat rada gila memberikan surat cerai itu kepada Paridi. Si jahat rada gila tersenyum. Paridi merasa tak berdaya dan mengingat pernikahan dengan Jigar. Ketika Paridi akan menandatangani surat cerai itu, Jigar mengingatkan kepada Paridi bahwa dia bersamanya. Paridi tersenyum kepada Jigar dan menandatangani surat cerai itu. Jigar meminta kepada si jahat rada untuk mengembalikan Merak dan Pidia. Hetal juga meminta kepada si jahat rada untuk memenuhi janjinya. Si jahat rada gila berkata kepada Hetal bahwa dia harus tahu kebenaran Paridi. Paridi menghabiskan malam bersama rada karena dia pikir rada tak akan menikahi Jigar. Paridi menjadi bumerang ketika akan menikahi Jigar, dan rada memainkan peran untuk membantu Paridi menikahi Jigar. Paridi sudah menjebak Jigar. Semua orang terkejut mendengar cerita si jahat rada. Jigar terkejut menatap Paridi. Si jahat rada lalu menceritakan semuanya. Paridi meminta kepada Jigar untuk tidak percaya kepada si jahat rada gila. Rada tersenyum melihat Paridi. Jigar berkata bahwa dia tak percaya kepada Paridi. Dia bisa melakukan serendah itu. Jigar marah dan meminta untuk meninggalkan dia sekarang kepada Paridi. Paridi meminta kepada Jigar untuk mendengarkan Paridi sekali. Jigar menolak permintaan Paridi. Lalu Paridi menyetujuinya untuk meninggalkan rumah Modi. Paridi pergi meninggalkan Jigar, tetapi rada menghentikan Paridi dan memberitahu Paridi bahwa dia harus pergi di lain waktu. Si jahat rada butuh pelayan untuk mempersiapkan pernikahannya. Paridi sangat terkejut mendengar perkataan rada.